Shalom sahabat Pena Katolik, jumpa lagi dalam video yang berjudul Setelah 75 tahun, para suster OCD Kakaskasen diizinkan keluar biara untuk berjumpa umat. Setelah 75 tahun, dan untuk menyambut yubileum ke-75 tahun, biara suster Ordo Karamelitarium Discalceatorium atau OCD, Karmel OCD Kakaskasen Tomohon, Sulawesi Utara. Untuk pertama kali, para suster mendapat izin khusus untuk berkenalan kepada umat di sekitar biara sambil promosi panggilan. Izin ini berasal dari pimpinan umum Karmel OCD di Roma, Italia. Seperti dalam sebuah video yang dibagikan Pastor Lucky Singal, para suster berjumpa dengan umat yang diantaranya ada anak-anak yang terlihat mengenakan pakaian kebiaraan. Ada senyum bahagia terpancar dari setiap orang yang hadir dalam kesempatan ini. Biara Karmel OCD Kakaskasen berada di Tomohon, Sulawesi Utara. Sebagai biara kontemplatif, ada aturan ketat bagi para rubiah. Mereka tinggal di dalam klausura, yakni hidup dalam doa dan komunitas, serta menepi dari kehidupan duniawi. Namun, dalam keseharian mereka, umat masih dapat berjumpa dengan para suster di biara OCD Kakaskasen. Demi melayani Tuhan secara penuh, para suster tak pernah keluar biara, kecuali untuk tujuan khusus dan dengan izin dari pimpinan. Beberapa waktu lalu, pada hari ulang tahun ke-75 biara suster Karmel OCD Kakaskasen, Uskup Agung memimpin misa syukur di biara ini pada Kamis 4 Mei tahun 2023. Monsinyur Roli menyampaikan, kehadiran biara OCD di Keuskupan Manado adalah anugerah bagi gereja. Ia menyampaikan, berkat doa dari para suster, Keuskupan Manado dapat berkembang menjadi gereja yang hidup. Tahun 1948, sebuah biara Karmel OCD Santo Pieter di Maastricht, Belanda, memiliki lebih dari 21 rubiah. Saat itu ada aturan dalam Ordo Karmel OCD bahwa untuk satu komunitas yang telah melebihi 21 anggota, maka diharapkan membentuk komunitas atau biara baru. Alkisah telah dicari satu tempat untuk pendirian biara yang baru. Bahkan ada dukungan dari wali kota. Namun rencana ini sulit terwujud. Tidak ada tanah yang didapatkan untuk mendirikan biara ini. Di tempat lain jauh di Hindia Belanda, Vikaris Apostolik Manado, Monsinyur Nicholas Verhoeven MSc, memimpikan ada sebuah biara kontemplatif di wilayah pastoralnya. Singkat cerita, ia lalu mengirim surat ke sebuah komunitas doa di Prancis, Contemplation a Apostola. Komunitas ini menggerakkan doa dan aksi misi ke seluruh dunia dengan melibatkan biara-biara kontemplatif di Eropa. Gayung bersambut, Pastor Abe Sute, ketua komunitas ini, berdoa novena kepada Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Pastor Abe lalu mendatangi biara Karmel OCD di Maastricht. Ia menyampaikan permohonan Monsinyur Verhoeven agar mengirimkan 4 suster yang bisa bahasa Belanda untuk mendirikan biara Karmel OCD di Manado. Saat itu Monsinyur Verhoeven memimpikan dari 4 suster ini, harapannya putri-putri Minahasa melanjutkan biara ini. Pemilihan lokasi biara awalnya tidak di Kakaskasen. Monsinyur Verhoeven menawarkan sebuah lokasi di Pineleng, lokasi yang saat ini menjadi Seminari Tinggi Hati Kudus Yesus Pineleng. Rencana ini urung dilanjutkan, karena aturan ordo mengharuskan para suster dapat mengikuti misa setiap hari. Karena saat itu sulit bagi para suster mendapatkan pelayanan Ekaristi di Pineleng, maka pilihan lokasi ini diurungkan. Lokasi selanjutnya yang dipilih adalah di Kakaskasen. Monsinyur Verhoeven menunjuk lokasi ini karena saat itu telah berdiri seminari kecil Franciscus Xaverius Kakaskasen sejak tahun 1936. Dengan mendirikan biara di lokasi ini, maka para suster dapat menerima pelayanan misa setiap hari yang dilayani oleh para imam yang bertugas di seminari. Sebagai permulaan, biara Karmel OCD Maastricht mengutus 4 suster ke Manado. Komunitas ini kemudian terus hidup menjadi pendoa. Tercatat sebagai rubiah OCD asli Minahasa pertama adalah Suster Stefani Ngala OCD, kemudian disusul Suster Maria Agustin S OCD sebagai rubiah kedua dari Manado.
Artikel menarik lainnya dapat sahabat Pena Katolik akses melalui website resmi penakatolik.com. Sekian video hari ini, terima kasih dan sampai jumpa.